Sosok maksum imam masjid yang dikriminalisasi di tanah miliknya. Di kota Tarakan, sosok pria parubaya yang berusia 65 tahun bernama Haji Maksum Indragiri kini tengah menjalani hari-hari yang berat di balik jeruji besi. Di balik profesinya sebagai seorang imam masjid yang selama ini dihormati masyarakat tidak mampu melindunginya dari jeratan hukum. Ironisnya, kasus yang menjeratnya bukanlah tindak kriminal, melainkan perkara tanah yang disebut-sebut justru sah menjadi miliknya sendiri. Bagi masyarakat yang mengenalnya, Haji Maksum adalah pribadi sederhana, ramah, dan dikenal sebagai sosok yang selalu siap membantu jamaahnya. Belasan tahun ia memimpin salat, mengajar, mengaji anak-anak di lingkungannya, dan mendampingi umat dalam kegiatan keagamaan. Di usianya yang seharusnya menikmati masa tua bersama keluarga dan cucu, ia justru menghadapi cobaan besar dengan dituduh menyerobot tanah yang menurut dokumen resmi justru telah dimiliki secara sah. Kisah pilu ini bermula dari sengketa lahan yang kemudian merembet ke ranah hukum. Alih-alih diselesaikan melalui jalur perdata sebagaimana seharusnya, kasus tersebut diarahkan menjadi perkara pidana. Aparat juga menyita dokumen tanah yang dimiliki Haji Maksum, padahal dokumen itu menjadi bukti utama bahwa tanah tersebut sah atas namanya. Yang membuat kasus ini menjadi lebih janggal, pihak yang melaporkan tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan saat diminta klarifikasi dalam proses mediasi. Kuasa hukum yang mendampingi menyebut banyak prosedur yang terabaikan dalam penanganan kasus ini. Penyitaan dokumen yang dilakukan tanpa dasar putusan pengadilan, penahanan dilakukan meski bukti lemah, dan proses hukum terkesan terburu-buru. Menurut mereka, sejak awal penahanan terhadap Haji Maksum cacat hukum. Namun kenyataannya hingga kini sang imam masjid tetap harus mendekam di dalam tahanan. Bagi masyarakat luas, kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Sengketa tanah bukanlah hal baru di negeri ini, tetapi selalu menjadi luka lama yang seakan tak pernah benar-benar sembuh. Rakyat kecil dengan bukti kepemilikan sah kerap diposisikan sebagai pihak yang kalah, sementara pihak dengan modal besar atau kedekatan tertentu seolah lebih mudah mendapatkan perlindungan. Situasi seperti ini membuat banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya hadir untuk melindungi semua warga tanpa pandang bulu.